Assalamualaikum, good morning everyone. How are you? I hope all of you in good condition. Miss harap semuanya keadaannya sehat, tetap semangat, always happy. Bagi yang berpuasa, harus tetap semangat puasanya, oke? Untuk hari ini kita akan mempelajari tema 8, subtema 2, pembelajaran ketiga. Merawat benda-benda di rumah, tanggung jawab setiap anggota keluarga. Udin, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Benny, bagus Din, barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga, misalnya saja jam dinding itu. Nah, bagi kalian nih yang di rumahnya punya piala, ya, pokoknya harus dijaga, dirawat, sering-sring dibersihin. Supaya apa? Pertama, supaya barangnya tahan lama. Yang kedua, supaya nggak ada kuman, ya, supaya bersih. Apalagi lagi pandemi seperti ini, ya, kebersihan yang utama, ya. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. 2. Waktu itu, aku juara lomba mewarnai. 3. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Kalimat-kalimat di atas selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja, pukul 8. Ditulis pukul 08.00. Pada pukul 08.00, tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Oke, di sini ada contoh soal ya, tapi di sini kita akan jawab sama-sama ya. Jadi diperhatikan ya. Jadi kita di sini harus membuat kalimat sesuai dengan jam. Ya, ini kalau yang di sini nggak kelihatan boleh lihat di buku temanya masing-masing ya. Yang pertama kan udah kelihatan tuh, Udin belajar pukul 20.00. Kalau pukul 20.00 berarti jam berapa ya? Iya, jam 8 malam ya. Jangan lupa pokoknya dari jam 12 siang itu geser, bukan dibacanya bukan jam 1 tapi jam 13.00 ya. Pokoknya setelah jam 12 siang. Nah, sampingnya nih, Udin lagi makan. Coba nih kita lihat. Nah, Udin sarapan pukul 06.00. Tahu dari mana nih sarapan? Tuh lihat jamnya tuh. Jam 06.00 pagi. Dan si Udin juga memakai seragam. Kalian juga dulu waktu masih sekolah juga pasti kan sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu ya. Yang ketiga, Udin menonton televisi pukul 14.00. Ya, kok pukul 14, Mas tahu dari mana? Kalau bukan pukul 14, masa Udin nonton TV pukul 2 malam? Ayo, ada yang berani gak nonton TV pukul 2 malam? Enggak, ya, berarti dia ini lagi nontonnya jam pukul 14.00 atau jam 2 siang. Lanjut. Udin mencuci piring pukul 16.00. Ya. Lihat jamnya jam 4. Ya. Di sini ada yang suka bantu mamanya nyuci piring? Iya, harus bantu ya, jangan males.
Nah, selanjutnya ada Udin tidur pukul 21.00, berarti jam 9 malam. Ya, kalian juga begitu ya. Tidurnya jangan terlalu malam. Untuk yang muslim, kalau bisa sebelum tidur harus sholat isya dulu ya. Jangan langsung tidur bablas, apalagi bablasnya gara-gara main HP nih ya. Nggak boleh sering-sering main handphone ya. Selanjutnya ada Udin bangun tidur pukul 05.00. Siapa yang di sini bangun tidurnya sebelum bulan puasa jam 5 pagi? Ada? Iya, bangun tidurnya harus pagi ya, nggak boleh siang-siang. Untuk yang muslim dibiasain bangun pagi, salat subuh dulu gitu ya. Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Udin menggunakan kemoceng, bukan? Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menggunakan kemoceng? Gerakan tari dapat dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Nah, lihat nih, yang pertama ada gerakan tari dalam posisi duduk. Yang kedua ada gerakan tari dalam posisi berdiri. Lakukan kembali gerakan tari seperti pada gambar. Agar lebih menarik, iringi dengan alat musik. Boleh menggunakan alat musik ritmis, misalkan saja gendang, tifa, dan tamborin. Perhatikan gambar alat musik ritmis berikut. Jika alat musik ritmis tidak ada, boleh menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman. Mainkan mengikuti pola hitungan yang teratur. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gambar yang pertama lihat. Ada jam menunjukkan jam 8 pagi. Ya, kalau jarum yang merah yang lebih pendek itu berarti menunjukkan jam. Kalau jarum yang hijau yang lebih panjang berarti dia menunjukkan menit. Ya, kegiatan berakhirnya pukul 09.00 pagi. Nah, lama kegiatannya itu berapa lama? 1 jam. Tahu dari mana 1 jam? Coba nih, kalau yang di rumahnya ada jam seperti ini boleh dipraktekkan sendiri ya. Nih, jarum yang merah ini kan jarum pendek nih. Ya, berarti ini menunjukkan jam. Kalau kalian putar 1 putaran penuh menuju ke angka 9, berarti itu sudah menunjukkan 1 jam. Pokoknya kalau sudah 1 putaran penuh nih yang jarum pendek, itu berarti 1 jam. Nah, 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Oke, di sini ada soal untuk kalian ya, ada 5 soal. Tapi nanti Miss mau ngasih contoh dulu nih yang pertama ya. Nanti kalian kerjakan. Yang pertama, kegiatan dimulai pukul 10 pagi. Yang ditanyakan adalah lama kegiatannya selama 4 jam. Nah, kalau 4 jam, ya tadi seperti Miss bilang, kalau 1 jam saja itu berarti jarum pendeknya 1 putaran penuh. Ya, apalagi 4 jam. Kalau 4 jam berarti berapa putaran? 4 putaran, ya. Ini ada Miss kasih contohnya nih. Atau kalian bisa juga hitung seperti ini nih. Dari jam 10 ke jam 11 itu berarti 1 jam. Nah, dari jam 11 ke jam 12 itu berarti 1 jam lagi. Dari jam 12 ke jam 1 itu berarti 1 jam lagi. Dari jam 1 sampai jam 2 itu berarti 4 jam ya. Nah, berarti yang ditanyakan di sini juga adalah 4 jam itu berapa menit?
Ya, kalau 1 jam saja 60. 2 jam saja 120 menit. Ingat, kalau perkaliannya masih belum hafal ya, pakai cara ini aja nih. 60 ditambah 60, jadinya 120. 120 ditambah 60 lagi, jadi 180 kalau 3 jam. Ya. Nah, kalau 4 jam berapa menit? Ya. Atau bagi yang perkaliannya sudah hafal, ya, pakai cara ini lebih cepat lagi. 4 dikali 6, nolnya ilangin dulu sementara. 4 kali 6 adalah 24. Nah, nolnya ditambah, masukin ke sini, jadinya 4 jam itu adalah 240 menit. Nah, kegiatan berakhir pukul 14.00. Lihat nih, yang Miss ini nih, yang Miss gambar nih. Jarum merahnya yang pendek ke angka 2, jarum panjangnya yang hitam ke angka 12. Berarti pukul 14.00. Jadi nanti tugas kalian adalah diisi ini kegiatan berakhirnya pukulnya berapa ya, dan digambar juga jarum panjangnya di sininya nih ya. Yang kegiatan berakhirnya digambar jarumnya, jarum panjangnya, jarum pendeknya digambar. Ya, sama ininya juga diisi nih. Jadi nanti kan ada berapa jam sama dengan titik-titik berapa menit gitu diisi ya. Nah, ini yang nomor 2, 3, 4 juga nanti kalian isi ya. Nanti yang digambar ininya aja nih, kegiatan berakhirnya aja yang digambar jamnya ya. Sama ini juga yang nomor 5-nya ya. Nah, tugasnya adalah menjawab soal tentang jam yang tadi 1 sampai 5, halaman 75 sampai 77. Oke? Cukup sekian penjelasan dari Miss ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang menjalankan ibadah puasa tetap semangat ya, nggak boleh malas-malasan, nggak boleh dijadikan alasan nggak ngerjain tugas ya. Harus tetap semangat. Oke? Thank you. See you.